serta para undangan sekalian yang saya hormati pula. Baiklah, pada hari ini saya tidak menampilkan slide karena kita akan bahas tentang aksi 2. Bagaimana cara mengintervensi. Kita melihat sejauh mana intervensi yang sudah dilakukan oleh kasus stunting yang ada di Halmahera Tengah ini. Tadi dibacakan oleh Kabit, kasusnya ada 3 ya, 2 balita dan 1 ibu hamil. Sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Juhartini. Saya dari instansi saya dari Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan gizi. Saya aktif di organisasi Persatuan Ahli Gizi Maluku Utara dan sekaligus aktif dalam organisasi ahli gizi di bagian gizi klinik. Asal saya sama dengan dokter anak, saya juga dari Makassar, tetapi sudah bertugas saya di Ternate dari tahun 2002 sampai sekarang. Iya, masih bertahan karena masih banyak kasus yang harus kita tangani bersama-sama di Maluku Utara. Baiklah, topik yang pertama yang harus kita memahami sama-sama bahwa faktor penentu terjadinya anak stunting di Indonesia. Harus kita memahami konsep ini bahwa ada 10 yang harus kita memahami kenapa stunting itu ada. Yang pertama adalah lahir prematur. Yang kedua, panjang lahir yang pendek. Yang ketiga, tidak diberikan ASI eksklusif. Kemarin selalu dibahas yang diberikan ASI hanya ke bapaknya saja, sehingga lupa pembagian kepada bayi yang baru lahir. Terus, pendidikan orang tua rendah, daya beli rendah, sanitasi buruk. Tadi disampaikan oleh ada paparan tadi dari ibu bahwa saya juga menyimak bahwa ternyata Halmahera Tengah itu kita harus memperhatikan sanitasi air. Tadi saya masuk ke kamar mandi kok airnya bau ya. Ini juga salah satu kenapa bisa berpotensi stunting di Halmahera Tengah, karena sanitasi yang buruk jika kita biarkan akan mengakibatkan diare. Jika dalam jangka waktu lama diare selalu terulang-ulang, akan terjadi dehidrasi. Jika dehidrasi akan berpotensi terjadinya stunting pada anak. Itu harus kita perhatikan sama-sama, Bapak Ibu, bagaimana mengatasi air yang ada di Halmahera Tengah ini. Karena jika tidak ditangani air bersih, fasilitas air itu stunting akan muncul terus. Terus yang berikutnya adalah ibu pendek. Tadi sudah disampaikan dari 2 narasumber bahwa pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Jujur, saya tidak terlalu sepakat dengan konsep teori itu bahwa jika pendek pasti stunting. Tetapi itu kita perlu hindari. Saya sekarang berdiri di hadapan Bapak Ibu, saya termasuk pendek? Tidak. Karena konsep dari stunting sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Umi bahwa stunting adalah gagal tumbuh, gagal pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan karena status gizi kronis. Berarti tidak terjadi perkembangan otak. Jadi jangan melihat pendek, oh dia stunting. Oh, sekarang istilah pendek itu lagi sensitif. Jadi bisa kita bedakan mana pendek, mana kerdil. Terus yang kedua, rendahnya akses pelayanan kesehatan. Mungkin di Halmahera Tengah tidak terlalu masalah ya, Bapak Ibu tentang layanan kesehatan. Terus tinggal di pinggiran desa. Tadi narasumber 2 sudah membahas teori. Hari ini adalah saya membahas bagaimana cara melakukan intervensi dari 3 kasus yang dibacakan tadi. Saya sudah menyimak dari kasus pertama, ternyata kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan standar normal. Perlu kita ketahui bahwa normalnya penambahan berat badan pada anak adalah 0,2 sampai 0,5 gram per 2 minggu. Tadi saya menghitung studi kasus yang dibacakan, ternyata terjadi peningkatan berat badan hanya 0,1. Dari bulan berapa Ibu? Dari bulan tadi Agustus sampai November. Itu menandakan, mohon maaf ya, saya orang akademis selalu menyampaikan yang fakta. Itu menandakan bahwa kita tidak berhasil. Mau tidak mau harus kita akui. Harus dilihat kembali di mana ketidakberhasilan. Apakah intervensi yang sudah dilakukan ini sudah tepat atau tidak? Apakah
ketiga, keterlibatan dari beberapa profesi terkait dengan masalah stunting yang kasus pertama. Pertama, tidak terjadi peningkatan berat badan. Perlu dilihat, tadi saya sudah diskusi, diberikan ibu PMT. Jenis PMT yang diberikan pada anak adalah, mohon maaf jika saya salah menyebutkan, yang pertama adalah susu, bubur kacang hijau dengan telur, multivitamin untuk menambahkan zat gizi mineralnya. Metode pemberiannya adalah diberikan secara keseluruhan drop di rumah itu. Apakah ketika diantar keluar selama sebanyak 30 butir, anaknya makan atau bapaknya? Bapak. Iya, itu yang harus kita perhatikan. Apakah intervensi kita benar atau tidak? Kedua, diantar lagi susu. Entah itu susunya berapa dos. Lalu yang minum siapa? Saya penggemar minum susu. Bisa jadi bapak dengan mama, dengan kakak yang tidak stunting. Yang ketiga, kedua jenis PMT itu sudah tepat, bahwa kita harus memberikan PMT yang bernilai gizi protein hewani yang tinggi. Telur sudah hewani, susu sudah hewani, sudah tepat jenisnya. Tapi metode kita memberikan harus direview kembali. Harusnya perlu kita ketahui bahwa konsep PMT adalah pemberian makanan antara makanan pagi dengan makanan siang, dan antara makan siang dengan makanan malam. Dia adalah penambahan dari makanan utama. PMT bukan mengganti makanan utama. Yang itu perlu kita memahami sama-sama konsep agar intervensi kita benar. Jika intervensi ini diberikan sesuai dengan prosedur, insya Allah setiap 2 minggu kasus stunting terjadi peningkatan 0,2 gram. Jika betul-betul pendamping keluarga memberikan PMT ke rumah itu setiap hari. Dan pastikan apakah PMT yang diberikan itu betul-betul kelompok sasaran yang menikmati, bukan bapaknya. Satu lagi jenis PMT adalah bubur kacang hijau. Dari dulu selalu bubur kacang hijau di posyandu. Ini yang harus kita ruaskan. Marilah kita memanfaatkan potensi pangan lokal. Bubur kacang hijau adalah nilai gizi protein dari nabati. Penyerapan protein dalam tubuh itu dari hewani 85%, artinya lebih cepat diserap oleh tubuh kita dari nabati. Kacang-kacangan itu dari nabati. Penyerapan dalam tubuh dia lebih rendah. Berarti untuk kasus gizi stunting kurang tepat jika kita berikan bubur kacang hijau. Sebaiknya adalah olahan dari sumber protein hewani. Kalau bukan telur, susu ditambah dengan ikan. Jadi olahan itu yang harus kita berikan kepada kasus. Terus kasus yang kedua adalah tadi saya baca di studi kasus bebek per bebek termasuk gizi buruk, Bu ya. Nah, jadi dia selain stunting dia juga gizi buruk. Apakah teman-teman pendamping itu sudah melaksanakan tata laksana gizi buruk? Nah, perlu dikaji. Jangan sampai dikejar stuntingnya tata laksana gizi buruk tidak dilakukan. Saya meninjau kembali karena kita untuk menentukan jenis intervensi harus dilakukan asesmen yang benar. Saya minta dari Ibu, bisa saya lihat fotonya untuk melihat pemeriksaan klinis. Setelah saya mengamati pemeriksaan klinis dari foto tersebut, yang kasus kedua, dia masuk tata laksana gizi buruk formula tumbuh kejar. Tadi sudah di rumah, sudah tumbuh kejar. Itu keluarga pendampingnya harus ada dari gizi dengan dokter spesialis anak. Tidak bisa di gizi sendiri, harus dipantau dari dokter spesialis anak. Ini yang harus dilihat kembali. Jenis PMT yang diberikan sama dengan kasus 1. Harusnya untuk kasus 2 karena ada gizi buruk itu berbeda. Dia harus formula tumbuh kejar. Makanya kita harus lihat kembali kenapa sih ternyata ada peningkatan 0,1 gram dari 3 bulan. Jadi intervensi kita harus lihat kembali, benar atau tidak. Terus yang ketiga adalah kasus ibu hamil. Kayak lingkar lengan atas memang di bawah standar normal.
di bawah 23,5, dia hanya 22,5. Yang anehnya lagi setelah melahirkan turun menjadi 20. Apakah teman-teman pantau tidak penambahan berat badan setiap bulan pada saat dihamil? Jika sudah ditemukan pada bulan kedua dalam trimester pertama tidak terjadi penambahan berat badan pada masa hamil, dilihat kembali pemberian isi pada ibu hamil, PMT pada ibu hamil, harus memperhatikan 3 jadwal: jenis yang diberikan, jumlah dengan jenis, jumlah dengan jadwal. Apakah sudah betul sesuai yang diberikan intervensinya kepada ibu hamil? Tadi disampaikan diberikan edukasi, diberikan keterampilan. Edukasinya bagaimana? Harus dipantau kembali Bapak Ibu. Pendamping ini apakah skillnya sudah sesuai harapan kita atau tidak? Kasihan uang negara, habis-habis setiap tahun, tapi hasilnya mana? Jangan kita berpikir yang penting realisasi anggaran. Oh, harus ada hasilnya dong. Agar dana itu betul-betul membawa hasil yang menghasilkan generasi yang cerdas, sehat, dan berproduksi. Dan harus diperhatikan. Jangan penting program jalan, anggaran habis, tidak. Harus dilihat hasilnya bagaimana. Bersignifikan tidak, sesuai tidak harapannya kita. Karena intervensinya tadi memberikan edukasi. Kalau umpamanya keluarga ini jangan kegiatan penyuluhan, jangan diberikan pengetahuan dulu sebentar. Pengetahuan sekarang itu bisa didapatkan dari Google, dari mana, tetapi keterampilan yang perlu. Contoh, dia tahu saya harus makan makanan gizi seimbang, dia terampil tidak menyiapkan makanan sesuai kebutuhannya. Itu yang perlu harus kita sampaikan. Dia mungkin sudah tahu bahwa kita harus memanfaatkan makanan lokal pada ikan. Apakah dia terampil bagaimana cara mengolah ikan itu agar bervariasi protein yang ada pada ikan itu tidak rusak? Pengetahuan yang keterampilan yang harus diberikan. Rekomendasi saya untuk keluarga pendamping ini tidak bisa hanya satu profesi, karena kita ada kasus masalah air. Setidaknya ada dari pembidana, ada dari gizi, ada dari sanitasi. Karena kasus ini yang kita menyimak, kasus yang ada di daerah sini, ternyata masalah air bersih. Jadi setiap keluarga pendamping itu jangan hanya ibunya. Yang biasanya tadi saya tanya, keluarga pendampingnya siapa? Ibu bidan, kader CKK, kader KGA. Berarti 2 itu tidak ada. Ahli gizi dengan sanitasi. Itu mungkin perlu diperhatikan dalam kegiatan intervensi dengan harapan agar intervensi itu tepat sesuai dengan kelompok sasaran. Terus yang perlu juga saya sampaikan adalah ini yang biasa kita gagal dengan janji-janji dari suatu perusahaan. Mohon maaf Pak Dokter anak, Ibu Dokter perjalanan, biasa kasus yang terjadi gagal IMD adalah pemberian susu formula, dan biasanya tidak terlibat gizi, tetapi teman-teman yang mendampingi pada saat melahirkan ibu hamil dengan janji-janji banyak yang diberikan bonus-bonus dari produk susu tersebut. Ini iya benar, berarti terbukti ya. Menjawab dari sini kayaknya perlu ada pengawasan untuk betul-betul screening yang mana yang harus diberikan susu formula, mana yang tidak. Jadi kita harus bisa terampil menganalisa dengan kasus yang ada agar masalah stunting ini bisa turun. Jadi program jalan, tetapi angka stunting ini turun. Tadi saya sangat kecil, kok turunnya peningkatan berat badan hanya 0,1 Ibu. Dari 3 bulan saya yang melihat data itu, kok saya patah semangat, rasa kasihan. Bagaimana teman-teman kita yang bekerja di lapangan kok dalam 3 bulan ada 0,1 berat. Peningkatan itu adalah kekecewaan, ketidakberhasilan kinerja kita masing-masing. Ya termasuk saya juga sebagai ahli gizi, karena saya adalah pengurus Persatuan Ahli Gizi di Maluku Utara. Jadi mungkin saya juga kurang membina kepada teman-teman ahli gizi yang ada di Almera Tengah ini, sehingga kenapa berat badannya seperti itu masih kurang. Jadi perlu kayaknya harus dilakukan pelatihan skill, ada namanya proses asuhan gizi terstandar.
di daerah Abu Dhabi. Terus di stunting di Almirah Tengah ini makanya sudah ada dapur sehat stunting? Belum ya? Iya, itu kayaknya juga harus ya. Kalau umpamanya dapur sehat stunting adalah suatu wadah tempat untuk bagaimana memberikan edukasi tentang mengatasi masalah stunting pada kelompok-kelompok berisiko. Jadi di kelompok-kelompok yang dapur sehat stunting itu. Jadi di situ kita